Ya, biasanya saya akan memberi pertanyaan nanti diskusi. Saya akan ini seperti saya menjelaskan dan setelah itu saya praktek ya. Jadi maksudnya ini ada dua hal. Jadi ada yang saya jelaskan sambil saya praktekkan. Biar karena kan ini kan berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi apa pengalaman yang saya alami itu yang akan saya bagikan kepada teman-teman malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai lebih dalam, saya mau berbagi mengenai apa itu literatur review. Meskipun memang saya tahu bahwa em, teman-teman yang sekarang ini semuanya ada yang sudah tahu apa itu literatur review, ada yang sudah sangat expert atau mungkin ada yang masih pemula, yang masih meraba-raba apa itu literatur review. Nah, literatur review itu kan sangat penting. Salah satu tahap yang penting ketika kita mau meneliti, ketika kita mau memulai ataupun kita mau menjalankan proses penelitian kita. Karena literatur review itu adalah sebuah proses kita mensintesiskan, ya, jadi tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi dalam literatur review itu kita mensintesiskan dari tesis dan antitesis yang kita dapatkan dari literatur-literatur yang kita baca. Atau mencari simpul dari beragam literatur yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Yang kedua yaitu kegiatan mengumpulkan, mengorganisasikan, mengevaluasi literatur. Dan yang ketiga mengidentifikasi pola, tren, gap penelitian, dan juga menjustifikasi perspektif dan ide penelitian. Nah, memang teman-teman ketika kita literatur, ketika saya melakukan literatur review, saya itu mencari pertama empirical database. Nah, empirical database ini adalah bukti-bukti empiris yang saya dapatkan dari artikel-artikel ilmiah, yaitu artikel jurnal dan juga book chapter atau buku secara keseluruhan yang dimana itu berkaitan dengan topik penelitian saya gitu. Nah, namun ini yang sejauh ini inilah yang dapat kita aplikasikan, dapat kita pahami mengenai apa itu literatur review. Nah, ketika saya melakukan literatur review, ya, ketika saya melakukan literatur review, apa yang saya lakukan gitu pas literatur review? Ini pas literatur review itu saya tidak langsung melakukan literatur review, jadi tidak langsung saya buka Google Scholar dan saya langsung mencari tanpa ada tujuan. Nah, jadi yang pertama ketika saya melakukan literatur review itu, nah, pertama menemukan topik permasalahan dalam penelitian. Nah, menemukan topik permasalahan ini butuh proses yang tidak panjang. Jadi ini butuh proses di mana ketika kita melakukan memilih topik permasalahan dalam penelitian, itu em, punya di mana kita baca buku, kita melakukan sintesis. Di sini em, kita melakukan pencarian literatur. Misalnya contoh karena saya suka nggak terlalu suka sebenarnya, suka yang seksualitas sebenarnya. Cuman something problem dan akhirnya saya urban development. Nah, jadi ketika oke, saya mau meneliti topik pembangunan kota dan dampaknya terhadap perempuan pekerja informal. Nah, itu riset saya sekarang. Nah, ketika saya menemukan topik permasalahan dalam penelitian ini, maka saya menarasikan masalah penelitian itu. Jadi ketika saya menemukan topik permasalahan itu, nah saya menarasikan. Jadi saya narasikan masalah apa dalam penelitian ini. Jadi di sini prosesnya seperti ini. Saya stop share lagi. Saya akan menunjukkan bagaimana ketika apa masalah ketika kita menarasikan masalah. Karena memang em, ketika kita mau menarasikan masalah itu kadangkala bingung. Kita sudah tahu, oh oke, misalnya contoh kalau karena di sini ada juga yang berkaitan dengan teologi. Oke, saya mau meneliti mengenai pelayanan jemaat disabilitas, misalnya pelayanan disabilitas bagi jemaat A atau
mau menemukan mengenai liturgi teologis yang cocok dalam penelitian di jemaat ini atau apalah yang berkaitan dengan kajian teologi. Nah, di situ kita terkadang bingung, masalah apa yang harus apa masalah sebenarnya? Ini masalah sudah diteliti dari tahun-tahun bahela misalnya. Itu sudah apa hal yang baru yang kita mau tawarkan dalam penelitian ini. Nah, disinilah kita mau merumuskan masalah dulu. Gue sebentar ya teman-teman. Ternyata saya salah buka ini. Oke, ya, apakahnya sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, jadi di sini kita melihat kita melihat mengenai masalah yang terjadi di dalam pembangunan. Kalau saya kan misalnya mengenai pembangunan kota, maka yang saya lihat mengenai recent study, dari penelitian pembangunan kota ini bahas soal em, mengenai pembangunan pesisir kota banyak mega mall misalnya pembangunan shopping mall dalam dalam bentuk besar. Terus setelah itu bagaimana dampaknya karena saya bicara soal urban coastal, jadi bagaimana bentuk-bentuk coastal urban, bagaimana bentuk-bentuk pembangunan di kota pesisir. Setelah itu bagaimana spasialnya, space pembangunan tata ruang kotanya. Jadi ini kan sangat gross. Ketika kita melakukan penelitian literatur, memang kita grosskan dulu, itu penelitiannya tidak menjadi limited, tapi kita grosskan dulu. Setelah itu kita lihat bagian-bagian yang lebih narrow, yang lebih spesifik. Karena penelitian saya adalah dampak pembangunan kota pesisir terhadap pekerja informal, terhadap perempuan pekerja informal. Jadi di sini baru setelah itu permasalahannya adalah masalahnya adalah bagaimana mata pencarian perempuan, tapi ini kalau mau livelihood di sini tidak sesimpel mengenai mata pencaharian, pengkajiannya lebih dalam. Tapi di sini, ketika permasalahannya dapat, oke, jadi permasalahannya saya mau melihat dampak pembangunan kota, dan setelah itu saya akan membuatnya berkaitan dengan bagaimana livelihood perempuan dan juga well-being ekonomi dari perempuan yang ada di kota-kota pesisir, begitu. Jadi ini adalah saya bikin reviewnya dulu. Saya orangnya lebih suka naratif, teman-teman. Jadi ini fleksibel saja. Teman-teman mau buat frameworknya setabel pakai mind maps, it doesn't matter. Kalau teman-teman mau bikin mind maps itu tidak apa-apa ketika pengarahan masalah. Tapi permasalahan ini sangat penting. Kalau tidak, kita akan hilang jalan ketika kita melakukan literatur review. Nah, setelah itu karena saya bicara soal sociological analysis, jadi saya narasikan dulu bagaimana konteksnya di dalam urban development ini dalam konteks sosiologi. Dan di sini saya rentetkan juga dengan bagaimana permasalahan agensi, power, dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang awal ketika sebelum saya mau melakukan penelitian lebih dalam mengenai literatur apa yang saya gunakan dalam penelitian. Gitu. Oke. Nah, jadi itu yang, tapi fleksibel teman-teman. Bisa teman-teman pakai mind maps, bisa kayak saya tadi, rentetan-rentetan seperti itu. Ada juga yang pakai tabel. Sebenarnya tidak memiliki template yang sama.
yang nyamannya saja, tapi yang penting narasi permasalahan itu bisa kita pahami ininya, rentetan permasalahannya. Dan setelah itu kita balik lagi. Nah, ketika kita kan sudah dapat topik tadi ya. Tadi kan ada topik, terus ada narasi-narasi permasalahan yang ada. Nah, ini pada akhirnya merumuskan pertanyaan masalah penelitian. Nah, ini yang kita kenal dengan rumusan masalah atau research question. Ketika sepertinya semua yang kuliah mau bikin skripsi, mau bikin tesis, mau bikin disertasi, research question ini adalah kunci. Tapi di sini kan kita tidak diskusi soal research question ya, kita soal literatur. Jadi saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai research question. Jadi ketika kita sudah dapat narasi masalah, kita merumuskan masalah penelitian. Nah, ini masalah penelitian, teman-teman. Kalau masalah penelitiannya teman-teman sudah oke. Nah, kalau saya, ketika masalah penelitian saya sudah ada, tapi masalah penelitian dalam kualitatif itu memang tidak ini ya, dia fleksibel juga karena dia bisa berubah ketika saya turun lapangan atau ketika literatur review saya itu ada literatur review yang baru, yang misalnya, oh ternyata ada hal baru yang ternyata lebih penting, yang dimana gapnya itu belum diteliti, begitu. Jadi, oke, akhirnya research questionnya itu bisa berubah. Dan itu memang dibilang oleh supervisor saya sih, katanya, kalau kamu misalnya ini question ini bisa aja berubah. Kalau misalnya kondisi dalam lapangan itu tidak sesuai. Atau misalnya ada hal yang baru yang lebih menarik. Nah, tapi teman-teman, ketika kita melakukan literatur review, itu tetap harus ada ini kan research questionnya toh. Nah, jadi bagaimana sekarang? Kalau kita sudah dapat masalah penelitian, apa yang kita lakukan? Nah, yang berikut adalah kita mencari jawaban dari data-data dalam penelitian. Nah, jawaban dari data-data penelitian itu kita bisa cari dalam database penelitian. Nah, yang teman-teman yang apa Google Scholar, perpustakaan, library yang ada di kampus, atau misalnya dari EBSCO, dari ProQuest, kan ada banyak jurnal-jurnal. Nah, yang setelah kita mencari dari data-data penelitian, kita bikin strategi dalam membaca data yang ada. Jadi, teman-teman kan sudah cari dari Google Scholar. Setelah itu, kita buat strategi dalam membaca data yang ada. Ketika sudah baca, teman-teman, apa yang kita lakukan? Kita bikin kategori atau klaster topik dalam topik yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang pada akhirnya, ketika kita sudah bikin klaster, waktunya kita menulis literatur. Oke? Ya, selesai. Enggak ya? Oke, sekarang kita praktekkan ya. Jadi pertama kan tadi kan kita menentukan topik, kita apa narasi, kita merumuskan pertanyaan penelitian, dan kita mencari jawaban dari database penelitian. Dan setelah itu kita membuat strategi, kita baca data-data yang ada, yang berikut buat klaster dalam topik, dan kalau klasternya sudah ada, kita bikin literatur. Oke. Sekarang kita akan seakan-akan kita lakukan literatur review. Nah, yang pertama kan tadi ini adalah pertama kita cari database penelitian. Oke, kita akan pindah ke slide untuk mencari bagaimana ketika kita melakukan literatur review dengan mencari database penelitian. Saya tidak tahu kalau teman-teman sudah pernah belajar mengenai Boolean string yang berkaitan dengan pencarian literatur review. Ada misalnya yang sudah apa namanya, sudah familiar dengan cara mencari. Tapi saya pikir kalau misalnya yang sudah kuliah pasti sudah ini ya, maksudnya udah bukan hal yang baru lagi.
Saya akan share mengenai literatur. Ketika saya melakukan literatur review, kan bukan hanya tadi kan yang saya bilang-bilang aja. Yang pertama berarti kita kan buka database riset penelitian. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sudah melihat slide yang saya bagikan? Sudah, Mbak. Saya tidak yakin apakah Google Scholar ini dia bisa ketika dia berpindah. Nanti kalau misalnya slide-nya tidak berpindah, tolong informasikan kepada saya ya. Baik Oke. teman-teman, ketika melakukan literatur review dan teman-teman sudah dapat nih rumusan masalah atau sudah dapat pertanyaan penelitiannya teman-teman. Nah, yang pertama berarti kita harus mencari literatur untuk kita review. Saya meneliti soal urban development. Nah, teman-teman bisa lakukan sesuai dengan pencarian dengan topik riset teman-teman semua. Sorry. Nah, kita di sini saya pakai urban development, tapi urban development to grow. Dia banyak juga jenis-jenisnya. Jadi dia bisa kita menggunakan sinonim dari topik masalah yang kita mau riset supaya literatur-literatur yang kita dapatkan itu tidak terlalu narrow, tidak terlalu ini limited, tidak terlalu terbatas begitu. Karena literatur review itu kan kita mau mencari gap. Jadi kita lihat possibility, cari kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan literatur supaya kita tahu, oh udah dari tahun begini, ini sudah banyak orang riset soal ini gitu. Jadi misalnya contoh, oh saya lanjut, saya ada contekan. Ini adalah cara Borlian Street. Jadi ini teman-teman mau cari, ini saya tidak pakai advance, tidak pakai pencarian yang advance, saya pakai basic dari Google Scholar. Kalau misalnya teman-teman bisa pakai OR atau N, kalau N ini lebih banyak, agak lebih ternarrow, lebih apa ya namanya, um, N and or. N itu dia lebih banyak pilihan lah begitu. Kalau kalau di sini saya carinya seperti ini. Waktu saya cari mengenai urban development, teman-teman bisa langsung ini coba dengan topik riset yang teman-teman lakukan ya sekarang. Nah, karena urban development itu terlalu luas, jadi saya tambahkan lagi or urban coastal development supaya lebih narrow. Oke. Nah, di saat kita mau mengumpulkan literatur-literatur, di sini ketika kita mencari, ya berarti ada 18.600 artikel yang berkaitan dengan riset kita itu, ya. Dan kita bisa melihat mengenai literatur-literatur yang bisa ada kemungkinan kita akan review. Jadi di sini kita bisa memilih, misalnya ini, kalau misalnya dalam ini beda ya memang teman-teman. Mungkin kalau yang menulis sekarang lagi menulis disertasi atau tesis, itu biasanya kita membutuhkan kajian di mana itu penelitian orang-orang yang memang sama kayak yang kajian inti dari riset kita, misalnya urban development, misalnya pembangunan kota, siapa orang yang selalu disitasi dalam pembangunan kota. Nah, itu penting juga untuk melihat
akar riset dari topik yang kita pilih. Dan kalau misalnya kita membuat tesis disertasi itu berarti kalau dia tahun dari 1900 sekian berarti kita bisa mensitasi itu untuk menjadi trajektori riset kan. Jadi kita melihat sejauh mana perkembangan riset mengenai topik yang kita pilih begitu. Tapi memang agak berbeda teman-teman literatur review. Kalau teman-teman mau literatur review dari artikel jurnal. Karena kan artikel jurnal itu dia lebih limited space dalam citasi dan juga memang membutuhkan kebaruan. Sehingga ketika kita mau memilih literatur itu ada limited waktu, misalnya ya 10 tahun atau 5 tahun terbaru begitu dan sebagainya. Nah, memang kalau begitu, kalau kita misalnya literatur review untuk jurnal, berarti kita harus custom range di sini. Berarti kalau misalnya teman-teman mau 5 tahun terakhir, berarti hanya menggunakan yang 2021 sampai 2025. Kita lihat, oke. Nah, ini custom range-nya dia jadi seperti ini. Dan sekarang ketika kita mau melakukan literatur review, kita kan harus memegang kunci, berarti kita hanya mencari literatur yang berkaitan dengan riset kita, supaya waktu yang kita pakai untuk literatur review itu nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi kita melihat misalnya kalau citasi, nah paling gampang juga caranya untuk untuk menyeleksi literatur yang kita mau pilih itu, kita kan bisa melihat siapa aja yang sudah mensitasi. Berarti kalau orang yang mensitasi berarti penelitian yang lebih baru lagi. Berarti yang meneliti misalnya mengenai sustainable urban development, mengenai pembangunan kota berkelanjutan, tren pembangunan kota berkelanjutan berarti sudah ada tren-trennya, berarti smart cities dan sebagainya ternyata udah banyak. Dan ini bisa kita pakai sebagai literatur review kita. Sejauh artikel ini bisa berkaitan dengan review, bisa berkaitan dengan riset kita gitu. Oke, teman-teman juga selain itu, selain Google Scholar, teman-teman yang mungkin sekarang lagi S3 atau misalnya yang lagi S2, S1, biasanya kampus-kampus itu punya website perpustakaan yang bisa kita gunakan. Nah, kalau Google Scholar ini misalnya masih terlalu terlalu banyak dan bikin pusing, kita juga bisa menggunakan website database dari kampus gitu. Oke, saya akan berpindah untuk menggunakan yang ada di kampus saya gitu. Nah, apakah slide-nya sudah berpindah Ya, atau sudah. di Google Scholar? Oke. Nah, Sudah. karena saya kuliahnya di University of Queensland, jadi saya hanya mendapatkan akses dari University of Queensland saja ya. Tapi nggak bisa, Ding. Kalau kami bisa, ternyata bisa, saya bisa akses ke kampus yang sudah MOU dengan kampus saya. Oke, saya akan database research. Di sini database search berarti dia bicara em, biasanya kalau kita pakai jurnal Web of Science ya biasanya. Yang oke, oke, kita masuk, kita bisa pakai Web of Science. Di sini sering sering juga kita bisa ambil literatur dengan Web of Science. Nah, di sini, nah kalau misalnya yang Web of Science ini dia apa keuntungannya keuntungannya itu dia bisa ini apa kelihatan oh ini dari Scopus segala macam kalau misalnya kita sangat ini ya sangat menghargai Scopus misalnya gitu. Saya sangat melihat lah ini harus Scopus pokoknya kalau nggak Scopus saya nggak mau pokoknya literatur review ini dari nggak Scopus pokoknya. Masih ada yang kayak gitu. Saya nggak bisa masuk.
Oke. Nah, teman-teman di Web of Science juga ini bisa dipakai untuk mencari literatur-literatur review dan ini oke. Saya contoh, kita bisa pakai basic basic atau advanced search untuk melihat mana literatur yang berkaitan dengan topik kita gitu. Kalau ini pakai basic, dia tampilannya seperti ini. Kita coba basic aja dulu. Nah, teman-teman, di sini apakah tampilannya sudah berubah, teman-teman? Sudah. Oke, jadi di sini kita akan melihat berkaitan dengan artikel-artikel yang bisa kita jadikan sebagai literatur. Nah, kalau misalnya kita mau melihat, ketika kita mau, oh topik saya mengenai, misalnya saya pembangunan kota, siapa sih orang yang paling sering disitasi kalau misalnya meneliti pembangunan kota, berarti orang itu juga penting dia menjadi konsep kunci di dalam penelitian mengenai topik itu, gitu. Nah, bisa kita cek dari reference yang digunakan. Seperti hampir-hampir sama dengan ini sebenarnya Google Scholar. Nah, di sini jadi 25 reference mention yang ada di dalam penelitian ini. Selain itu, teman-teman, ini yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita memang mau melakukan literatur yang saya harus lakukan, yang harus saya review itu harus review yang Scopus. Pokoknya kalau nggak Scopus nggak mau. Misalnya contoh, ya berarti cek di sini, kita klik nama jurnalnya, nama jurnal untuk melihat jurnal impact dari jurnal yang kita pakai. Misalnya, oke, ini adalah jurnal impact factor-nya 1,11 dari tahun 2021. Kategori ini kategori kuartil Q4 Q4 Q4. Nah, ini ada pemberitahuan mengenai kualitas 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 jurnalnya supaya teman-teman kalau kita literatur juga penting untuk supaya kita tahu literatur yang kita pakai ini bukan literatur predator, artinya artikel predator. Karena sayang kan kita udah mau membaca artikel tapi artikelnya predator. Jadi memang sangat penting untuk mengetahui hal ini. Nah, setelah itu oke. Pokoknya yang ketika kita mencari kita kembali ke Google Scholar ini. Nah, di sini kan seperti biasa ya kita bisa mendownload mendownload artikel yang kita tuju gitu. Hmm. Ini ada yang mau ini? Apa-apa kalau misalnya di tengah-tengah bertanya tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, misalnya ini ya kita di sini dulu. Saya stop share. Nah, kita kembali. Jadi itu adalah tahap ketika melakukan pemilihan literatur dulu. Karena pemilihan literatur itu memang agak penting. Kita bisa pakai database yang ada dalam artikel, jurnal, perpustakaan kampus kita, atau misalnya di Google Scholar. Nah, yang berikut tadi, yang tahap yang berikut, ketika kita, ini kan dia kita mencari jawaban ya. Kalau misalnya data-data dalam penelitian artinya jawaban bahwa riset yang kita pilih ini penting itu kita dapatkan dari ketika kita mencari literatur-literatur itu. Nah, sekarang membuat strategi dalam membaca data yang ada. Strategi membaca ini memang sangat tricky, teman-teman. Nah, di sini ketika kita membuat strategi membaca, kita kan sudah kumpulkan itu artikel-artikel tadi dari Google Scholar dan sebagainya. Nah,
Di sini, kalau misalnya teman-teman mau cari di literaturnya, itu waktu saya kemarin itu cek abstrak. Nah, di sini ini untuk melakukan pencarian literatur yang lebih terfokus ketika gap penelitian sudah mulai terlihat. Kayak gitu. Saya stop share. Mohon maaf ya teman-teman, ini oh sorry, saya mute ya tadi ya. Nah, jadi ini kita kan sudah tadi, misalnya tadi kita sudah membuka Google Scholar, kita sudah memilih artikel, ya anggaplah kita sudah pilih artikel yang sesuai dengan topik penelitian kita, gitu. Jadi kita sudah membuat artikel-artikel ini. Kita sudah kumpul maksudnya artikel-artikel ini. Nah, ketika sudah terkumpul, berarti waktunya untuk membaca, gitu. Jadi Jadi ketika membaca memang melakukan literatur review, kita tidak pernah lepas dari namanya baca. Jadi harap bersabar memang untuk melakukan literatur review. Bentar ya teman-teman. Sambil menunggu boleh sih ada yang mau sharing-sharing 1-2 menit sambil saya mengatur. Ya, silakan kalau ada yang mau mungkin mau sharing atau mau bertanya sampai sejauh ini penjelasan dari Ya, Bu Lydia. Izin bertanya, boleh? ya Silakan, silakan. silakan. Baik, bentar. Baik, Mbak Lydia, Mas Yan, terima kasih sebelumnya. Saya Rio. eh ini topiknya menarik ya, karena memang saya juga pemula untuk belajar literatur review. Karena memang juga ada tugas kuliah tentang literatur review ini. eh Ketika melakukan literatur review, ketika saya udah ada konsep, tapi saya masih stuck di memulai gitu ya. Nah, Hmm, kebetulan saya dari Prodi Manajemen, Mbak Lydia. eh saya itu sudah apa namanya sudah memiliki riset questionnya, di mana saya kebetulan kepengen mereview literatur review itu terkait dengan transformational leadership dan juga knowledge management. Jadi sehingga saya menetapkan riset questionnya itu bagaimana peran kepemimpinan transformasional itu dalam meningkatkan apa namanya efektivitas knowledge management di pada sektor publik. Karena memang beberapa artikel yang saya dapat atau yang saya baca itu mayoritas mereka lebih kepada sektor privat ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan, dan sedikit sekali melihat bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional itu untuk meningkatkan knowledge manajemennya di sektor publiknya. Nah, kemarin juga sehingga saya mau ngangkat judulnya itu adalah peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan efektivitas knowledge management pada sektor publik. Jadi ini seperti literatur apa sistematik literatur review SLR. Nah, setelah saya lihat-lihat, oh ternyata juga PICOS nih, population intervention, kemudian cooperation-nya dan outcomes setelah desainnya. Nah, setelah saya dapat dan kebetulan saya juga mencari database-nya itu tadi kan Mbak Lydia di Web of Science ya. iya. Kalau saya biasa saya nyarinya itu di Scopus, Hmm, di Scopus karena memang di situ banyak ya dalam artian untuk sosial. Tapi kalau untuk kesehatan biasanya di map apa gitu, itu lebih banyak Medcap. lagi. Nah, jadi ketika sudah saya dapat nih, kemudian artikelnya juga udah dapat, kemudian pendahuluannya sudah apa sudah disusun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi selanjutnya itu saya udah stuck gitu loh. Jadi mau apa lagi ya, mau ngapain lagi. Nah, kebetulan saya juga apa namanya menggunakan sebuah tools elicit.com namanya. Itu tuh Hmm, juga membuat seperti tabel gitu loh Mbak Lydia. Jadi ya. tabel-tabel misalkan penelitinya siapa, kemudian judulnya apa, hasil penelitiannya bagaimana,
kekurangan dan kelebihan. Nah, dari meramu itu gimana sih Mbak memulainya? Ketika sih kita udah dapat nih dari misalkan kita dapat database di Scopus, ada kita masukkan kuncinya itu misalkan ke kepemimpinan transformasional dan colonial management. Oh, dapat 1.000 artikel. Kemudian kita kerucutkan lagi, kita hanya mencari seperti yang Bali dia bilang tadi, kalau Scopus itu 2019 ke 2025 karena 5 tahun terakhir mengerucut menjadi 500 artikel misalnya. Kemudian kita pengen ngerucutin lagi nih, pengen hanya untuk manajemen saja. Kemudian juga skopnya Asia saja. Nah, kita kerucutkan lagi dan kita kerucutkan lagi dengan open access karena memang kalau open access kan file PDF-nya gampang kita cari daripada tidak open access. Sehingga Hmm. dapatnya itu misalkan 150. Nah, 150 itu kita baca seperti yang Bali dia bilang, kita baca abstraknya dulu melihat bagaimana hasil dari penelitian. Nah, itu kan kita udah mentabelkan ya, mentabelkan. Hmm. Tetapi setelah tabelnya itu selesai, kita bingung nih memulainya itu seperti apa. Nah, saya stucknya di situ sih Mbak Lydia. Jadi makanya saya tanya mungkin Mbak Lydia yang sudah berpengalaman, mungkin bisa share ke kita semua di sini yang pemula, ketika sudah mendatakan seperti itu, pendahuluannya udah kita buat, kemudian metodenya sudah kita tentukan, kemudian bagaimana kita merange-nya itu menulis, oh ini kelemahannya, nah, seperti itu Mbak Lydia. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih ya Kak Rio. Aku saya disclaimer dulu ya. Saya bukan expert gitu loh. Karena saya diundang karena kebetulan saya lagi literatur review nih. Dan pasti yang ikut juga ke workshop ini ada juga yang sudah S3, yang mungkin lagi gabut, yang pengen juga mau datang, atau misalnya yang memang dari nol banget belajar soal literatur review. Nah, nanti saya akan sampai di situ gimana kita berarti Kak Rio ini lagi stuck nih bagaimana kita mau menggoreng bumbu-bumbu dari artikel-artikel yang Kak Rio sudah masukkan di tabel. Gitu Ya ya, Kak? benar, ya benar Ya. sekali. Oke, jadi berarti saya masuk lagi di tabel dulu ya teman-teman. Setelah itu Kak Rio saya akan lebih eksplisit lagi menjelaskan bagaimana kita mau menggoreng bumbu-bumbu yang sudah Kak Rio kumpulkan gitu. Jadi gimana nih bawang putih bawang merah ini mau menyatu. Nah, berarti sudah kalau misalnya tadi yang tahap yang dari Kak Rio itu juga teman-teman yang mungkin juga ada dalam tahap itu, berarti sudah dalam tahap terfokus. Nah, kalau misalnya pengalaman saya, karena memang disclaimer, karena judulnya membagi pengalaman, waktu itu saya bertahap. Jadi saya itu nggak langsung narrow gitu. Jadi setiap, misalnya tadi kan, saya bahas soal urban development. Urban development ini gross, artinya besar banget kan. Kita bisa dapat ratusan ribu dan juga ribuan atau hanya dapat 500. Nah, ketika saya dapat ribuan, dari ribuan itu saya tetap kasih em, kumpul kumpul semua literatur-literatur itu dalam folder-folder gitu di EndNote saya. Jadi atau misalnya bukan kalau misalnya tidak pakai EndNotes atau Mendeley bisa juga di folder teman-teman juga di secara manual lah. Mohon maaf saya juga mau disclaimer bahwa saya em, tidak menggunakan AI dalam literatur review saya. Mungkin akan, tapi saat ini belum. Saya belum masih manual. Saya sudah ada Rabbit dan sudah ada research Rabbit, Elicit dan sebagainya, tapi tetap tabel saya lakukan manual pada akhirnya. Walaupun memang itu mempermudah dan mengefisiensikan waktu ya teman-teman. Cuman memang yang sekarang saya mau berbagi mengenai bagaimana ketika literatur itu kita sudah dapatkan. Nah, berarti kalau misalnya tadi yang Kak Rio tahapnya gimana Kak? Udah literaturnya udah berarti udah dibaca-baca ya literaturnya ya, udah highlighting banget ini. Eh, sudah Mbak Lydia. Jadi beberapa Hmm. artikel yang didapat kebetulan ini sharing kita ya Mbak ya. Ya, Jadi sharing lah di dari sini. apa namanya dari
100 maaf 250 artikel yang sudah mengerucut karena saya memang mengambil skopnya Asia saja, yaitu Asianya pun dikerucutkan lagi Indonesia, Mm-mm. Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu ada sekitar 250 artikel. Nah, itu kemudian saya ngambilnya itu adalah yang membahas terkait dengan transformational leadership dan juga knowledge managementnya. Nah, itu udah saya highlight di abstraknya. Oh, ternyata hasilnya seperti ini, dan seperti ini. Kemudian biasanya itu diperbantukan melalui Excel. Nah, Hmm. saya pakai Excel ya. tabel Excel, kemudian di kolom-kolomkan, kemudian kita baca ini kelemahannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, sudah ditemuin, udah ketemu tuh apanya permasalahannya, kelebihannya, hasilnya seperti apa. Nah, tetapi saya masih stuck itu udah seminggu, kebetulan kan liburan Lebaran itu seminggu stuck Hmm. di depan laptop saja nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, research questionnya sudah ditentukan, kemudian kerangkanya sudah ditentukan, kemudian judulnya pun sudah dapat nih. Udah mulai pendahuluan, kemudian dan segala macam lah gitu ya. Nah, tetapi Hmm. pas untuk pembahasan ini mau diapain lagi nih tabel Excelnya? Hmm. Aduh, saya mulainya dari mana? Karena memang secara pribadi saya kan tidak pernah ya eh, melakukan yang namanya SLR ini, dan ini apa, kalau saya pribadi perdana lah melakukan hal seperti ini. Nah, biasanya saya sharing dengan teman yang kebetulan dia itu 1 tahun membahas SLR ini dengan dosen pembimbingnya. Itu Hmm. SLR saja gitu. Nah, tetapi masalahnya itu adalah dia di kebidanan. Jadi masih masih bukan sosial. Jadi dia juga Iya. kebingungan cara mengajarkan anak sosial itu gimana karena dia eksak gitu. Jadi memang ya udah sih, saya cuman lihat tabel aja, tapi nggak tahu mau ngapain lagi. Seperti itu Mbak Lydia. Mungkin metode riset juga beda ya. Kak Rio pakai kuantitatif apa kuali apa mix? eh Pendekatnya. Kayak SLR ini saya mix. Oh iya iya iya. Hmm, Oke, nanti kalau misalnya ada teman-teman juga yang sudah berpengalaman pakai SLR juga bisa sharing juga di sini nanti pas selesai ini apa namanya? Pas diskusi gitu. Nah, thank you Kak Rio sudah berbagi pengalaman dan juga keruwetannya. Memang namanya literatur review itu kalau nggak ruwet nggak review ya. Nah, teman-teman, ketika kita mau literatur review, sebelum ada pada tahap bikin tabelnya, itu pasti kita membaca itu yang agak-agak bikin ngantuk. Nah, teman-teman slide saya sudah kelihatan slide yang tulisan ini, sudah Mbak. artikel ya ini. Iya. Oke. Benar. Nah, ini memang ketika kita melakukan literatur review, sebelum kita tenggelam lebih dalam, itu ini sepertinya memang saya juga tidak perlu mengajarkan sebenarnya, tapi karena saya berbagi bahwa ini adalah bagian penting juga ketika saya melakukan literatur review. Itu ya saya membaca. Ini membaca ini hal yang sangat membosankan sebenarnya karena juga bikin ngantuk, tapi ini bagian yang penting. Nah, di sini karena literatur reviews, kita kan mau kita mau dapat info secara efektif dan waktu yang tidak terbuang-buang. Jadi memang melihat abstrak abstrak yang baik, memang abstrak yang sudah lengkap ya atasnya ya. Kita sudah tahu masalahnya apa, metodenya apa, terus apa yang hasil dari penelitian, tapi terkadang ada juga memang artikel atau misalnya book chapter yang punya abstrak yang belum bisa menampilkan dengan jelas apa yang menjadi metode, masalah, dan sebagainya. Nah, oke, kalau ini ya berarti kita bisa meng-highlight bagian-bagian yang penting. Kalau di sini, kenapa di artikel ini saya hanya langsung meng-highlight regulationnya? Karena di sini saya langsung mengambil bagian yang penting yang berkaitan dengan riset saya. Karena ini bicara soal urban development, tapi di daerah coastal untuk membuat narrow, jadi saya langsung straight to the point, langsung ambil ke masalah coastalnya. Jadi di sini berkaitan dengan regulasi pembangunan
pesisir, di mana berkaitan dengan tadi Moreyan bilang mengenai masyarakat pesisir itu tidak lepas dari namanya fishing community atau masyarakat nelayan. Nah, ini saya langsung kasih highlight. Nah, jadi memang teman-teman highlight ini memang penting. Di highlight ini bagian yang paling ketika kita melihat abstrak ini sudah sangat cocok banget nih dengan literatur yang saya butuhkan, berarti saatnya teman-teman deep down. Kita berenang lebih dalam. Berarti kita sudah masuk pada introduction. Tapi saya untuk dalam beberapa artikel ada yang saya screening kayak screening ini ya di bandara ya. Nah, di sini kan ada yang langsung saya ambil yang bagian apa yang menjadi objek dari riset artikel ini. Objektif ini berkaitan dengan livelihood to ensure untuk berkaitan dengan livelihood, keamanan livelihood dari komunitas nelayan. Oke, berarti ini adalah menjadi permasalahan mereka. Ya, berarti highlight ini sangat penting dan kita meng-highlight ini berarti kita hanya mendapatkan highlight yang kita baca dan itu berkaitan dengan riset kita. Dan teman-teman, tanpa membaca, kita tidak bisa tahu apa yang kita cari dalam artikel itu. Oke. Nah, sekarang setelah kita sudah kayak kayak gini lah ya, kita sudah membuat highlight. Nah, sekarang kita melompat yang tadi, yang bikin tadi yang Kak Rio bingung tuh, yaitu kita buat tabel. Oke, nah tadi kan kita sudah lihat bahwa oh itu udah ada artikelnya ini, saya highlight yang ini, oke. Jadi sudah literaturnya kita sudah review. Dalam melakukan literatur review tadi yang kita sudah highlight yang artikel tadi, kita lihat berkaitan dengan bisa kita melihat masalah yang diangkat dari penelitinya itu, kita bisa melihat teori apa yang dipakai, kita bisa melihat berkaitan dengan metode yang dia gunakan, kita bisa melihat temuan apa yang telah yang ditemukan dalam riset itu yang berkaitan dengan riset kita gitu. Yang tadi kita mau komparasi, kita melihat oh apa yang kelebihan, apa kekurangan dan sebagainya. Tapi dalam tabel yang saya akan tunjukkan ini, saya tidak membuat kelebihan dan kekurangan, tapi saya langsung summarize untuk supaya apa yang ada di summary ini yang akan saya masak di dalam artikel penelitian saya. Ini hanya contoh saja, teman-teman, yang khusus dibuat untuk pelatihan ini. Nah, jadi, ya saya tambah besar. Teman-teman, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, nah dari literatur review yang saya baca-baca itu, nah jadi saya langsung kasih aja judul artikel di sini, judul artikelnya, penulisnya siapa, terus judul, sorry, tahun, baru setelah itu judul jurnal, baru setelah itu metode riset dan isu. Ini untuk melihat gap yang mana yang belum di ini. Dan ini summary. Nah, summary ini adalah kata-kata kita sendiri, gitu. Jadi summary ini adalah kata-kata kita sendiri yang dimana karena kita sudah baca kan ini artikel ini. Setelah itu kita katakan sendiri apa yang disebutkan oleh artikel itu dalam summary kita sendiri. Gitu. Nah, jadi summary yang kita dapatkan itu nanti kita akan pindahkan di dalam tulisan kita. Begitu.
Nah, jadi teman-teman ini bikin tabel begini, ini tidak ini ya teman-teman, maksudnya dia bukan template harus, karena sejujurnya teman-teman, saya mau spill the tea, supervisor saya protes saya bikin tabel begini. Terus supervisor kemarin kan saya waktu libur Natal kerjaannya bikin tabel ini, baca artikel dan bikin tabel ini. Terus supervisor bilang gini, Lydia kapan kamu mau menulis kalau kerjanya bikin tabel terus? Jadi pada akhirnya saya akhirnya memindahkan summary saya dalam tulisan, begitu, dalam tulisan literatur review. Tapi ya nggak oke-oke amat. Nah ya namanya kan saya baru berapa bulan juga teman-teman baru melakukan S3. Kuliah S3-nya. Jadi masih belajar-belajar, masih eksperimen-eksperimen, masih banyak eksperimennya. Jadi ini adalah salah satu eksperimen yang saya lakukan. Jadi di sini, nah ketika saya melakukan summary-summary yang summary ini, nah sorry, ini ada tambahan juga. Ini adalah cluster-cluster. Jadi ini adalah cluster-cluster yang saya dapatkan di dalam penelitian saya. Dalam literatur review yang sudah dikumpulkan tadi. Maksudnya yang dikumpulkan ini semuanya udah ada di sini. Oke, sampai di urban coastal. Oke, ini adalah tabel. Nah, sekarang teman-teman, ketika sudah tabel ini ada, ya setelah itu ya bingung juga, ada juga kebingungan yang ada ketika gimana mau memulainya. Nah, disitulah setelah itu pada akhirnya harus menulis. Di saat menulis itu memang ada apa namanya? Ada perbedaan memang. Kita bagaimana kita membuat sign posting kita. Sign posting itu adalah kata yang kita gunakan untuk menjahit kalimat-kalimat yang kita dapatkan dari artikel-artikel yang kita baca gitu. Saya langsung saja di artikel yang sudah jadi ya. Tapi ini bukan contoh yang memang sudah paling bagus sekali karena ini juga masih berproses. Saya akan menunjukkan artikel saya yang lain yang sudah direview dari beberapa supervisor. Tapi pada akhirnya saya tidak jadi dengan supervisor tersebut karena saya sudah mendapatkan supervisor lebih dulu di UQ gitu. Saya akan menunjukkan proposal yang literatur review yang dimana berkaitan dengan signpost tadi yang kakak Rio bilang bagaimana nih kita mau memulai nih mau bikin kayak mau merajut ini kata-kata kalimat-kalimat itu. Ini adalah penelitian saya tidak bicara soal urban development tapi ini bicara soal LGBT. Ini adalah penelitian saya yang saya paling sukai tapi memang ya begitulah. Karena memang agak sulit untuk mendapatkan etik, pada akhirnya saya mau berpindah topik. Oke, teman-teman, apakah sudah risetnya sudah ini? Maksud risetnya, sorry. Sudah tampil, Slide-nya Mbak. sudah kelihatan? Udah, Udah. udah, udah. Oke. Nah, teman-teman, memang em, literatur review itu ketika kita sudah membuat tabel-tabel dan saatnya kita menyambungkan tabel-tabel ini. Tapi ada hal yang menurut saya kayaknya harus kita
ini ya, maksudnya kita harus pikirkan kembali mengenai literatur review ini adalah literatur review ini kita mau mendiskusikan riset-riset yang sudah ada sebelumnya untuk kita tunjukkan gap yang belum orang riset kan yang akan kita isihkan dengan penelitian kita. Jadi literatur review itu diskusi, diskusi ilmiah yang dihasilkan dari literatur review kita. Jadi di sini ketika kita bingung menulis, ketika saya bingung menulis, ya jadi saya melakukan, jadi di saat kita melakukan literatur, kita menggunakan Jadi sign posting ini adalah kita melihat bahwa misalnya studi mengenai intersectional relationship dari Halahoff. Kita di sini ada banyak kata-kata yang kita bisa gunakan. Kalau misalnya di dalam Kak Rio pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? eh Kalau nulis awalnya pakai bahasa Indonesia dulu. Hmm. Tapi nanti baru kalau udah selesai plannya itu baru dipindahkan ke Inggris karena memang targetnya itu adalah di publish di Scopus. Oke oke. Jadi memang kita baca dulu artikel yang sudah database tadi yang kita dapat yang di Scopus, Hmm. kemudian kita ramu dalam bahasa Indonesia, nanti ditranslate lagi ke Inggris, nah baru uh, dipublishkan kalau udah kelar. Oh, oke. Jadi berarti ini ya. Kalau misalnya memang kalau dalam literatur menyusun literatur itu kalau misalnya dia pakai bahasa Indonesianya, trikinya juga beda. Ketika kita mau membuat dia menjadi bahasa Inggris, itu akan beda lagi pemaknaannya. Karena ada kalimat-kalimat yang kayak kontekstual gitu. Nah, tapi biasanya sih kita kalau literatur review ketika kita mau menulis, kita kan mau kayak kasih misalnya contoh kan. Misalnya transformasi kepemimpinan dianggap sebagai sesuatu yang cenderung sebagai suatu kepemimpinan yang cenderung dilakukan di perusahaan-perusahaan privat. Namun kan kayak kayak gitu kan kita mendiskusikan. Namun 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 argumen B. Oleh karena itu, apa yang kita ambil dari apa namanya? Apa yang kita ambil dari diskusi dari literatur A dan literatur B. Ini yang maksud saya adalah ketika kita membaca, misalnya kayak saya langsung aja misalnya bahasa Inggris ini, literatur review dalam bahasa Inggris, ini kan dari pemikiran dari Rasmussen, kita tambahkan dengan pemikiran dari Halahoff. Setelah itu, literatur ini kita tekankan lagi dari literatur dari Singleton dengan signposting. Signposting itu kan yang kayak kita yang furthermore, yang biasanya kita pakai atau misalnya di sini nggak ada moreover, tapi biasanya moreover atau di sini ada tambah another reason is itu sebagai bentuk bahwa pernyataan yang satu itu didukung dengan pernyataan kedua, berarti ada alasan satu dan alasan yang kedua. Literatur literatur A diperkuat dengan literatur B. Setelah itu, baru kita akan mengambil yang pemikiran kita di sini dari literatur-literatur yang sudah ditulis. Ini berkaitan dengan teman-teman kalau ikut kelas kontribusi sebelumnya yang what I say, yang what they say, what I say. Jadi ketika menulis literatur itu pakai pokok konsepnya seperti itu dari hasil literatur review kita gitu. Jadi kayak what they say berarti literaturnya bilang apa, setelah itu kita tambahkan dengan setelah itu kita perkuat dengan argumen kita atau argumen kita dulu baru diperkuat dengan literatur-literatur itu tersebut gitu.
Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa sih setelah diskusi ini, karena saya akan melanjutkan yang di slideshow tadi. Kayaknya saya udah terlalu ini ya, selang-seling ini memang agak-agak ini. Nah, jadi tadi kalau misalnya teman-teman em, teman-teman, tadi kan saya sudah menunjukkan bagaimana cara mencari literatur dan bagaimana bentuk highlighting ketika kita mau membaca literatur dan juga bagaimana membuat tabel literatur itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, setelah ini bisa kita lagi lebih bertanya lebih dalam juga, nggak apa-apa. Nah, ini kan kita kembali lagi bagaimana kita melakukan literatur review. Itu yang tadi pertama, seperti yang sudah dijelaskan, mencari topik permasalahan. Setelah kita sudah dapat topik, kita juga menentukan narasi masalah apa. Dan ketika narasi masalah kita sudah tentukan, kita membuat rumusan masalahnya. Nah, dari rumusan masalah itu yang menjadi guidance, yang menjadi pemandu kita ketika kita mencari literatur-literatur yang diperlukan dalam database penelitian. Setelah database penelitiannya kita sudah cek, literaturnya kita sudah kita kumpulkan, berarti kita harus mempersiapkan waktu untuk membaca literatur-literatur kita. Nah, setelah literaturnya sudah dibaca, berarti setelah itu bikin kategori-kategori cluster, itu bisa bikin dalam tabel-tabel tadi gitu. Tabel-tabel yang saya sudah tunjukkan tadi, itu contohnya bagaimana. Kalau teman-teman itu lebih cocok tabel gitu. Nah, setelah tabelnya sudah ada, nah waktunya untuk menuliskan literatur. Dalam tahap ini kita bisa membuat kritik, kita bisa melakukan komparasi dari artikel yang kita dapat dari literatur review, dari pengumpulan literatur review tadi. Nah, tadi ini juga adalah saya juga kasih di slideshow ini berkaitan dengan memilih dan menganalisis artikel yang relevan. Tadi juga saya sudah tunjukkan tadi memang ya namanya juga literatur review yang em, kalau misalnya hal yang sangat futuristik tergantung dengan pilihan teman-teman. Kalau misalnya mau pakai AI, memanfaatkan AI juga tergantung dengan peraturan di misalnya kalau teman-teman mau nulis jurnal berarti sesuai dengan peraturan jurnalnya bagaimana, peraturan mau bikin book chapternya bagaimana. Namun hal yang paling penting dalam membuat literatur review adalah membaca. Membaca itu adalah hal yang memang sangat kayak kayak menjadi main course-nya ketika melakukan literatur review. Karena nggak bisa di-review literatur kalau kita nggak baca. Even walaupun pakai AI. Ada beberapa teman saya yang share, mereka pakai AI, namun memang tidak seenak kita baca. Kecuali memang ya ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya harus pakai AI. Nah, itu tergantung. Apalagi kalau teman-teman yang lagi S3, ya sebaiknya dibicarakan dengan supervisor teman-teman untuk mengenai kebijakan pemakaian AI dalam literatur review. Nah, ini saya juga tadi sudah tunjukkan ketika kita sudah highlight, kita buatlah tabel untuk mengumpulkan catatan-catatan berdasarkan kategori atau klaster yang teman-teman sudah tentukan. Nah, tapi ingat lagi, penggunaan tabel ini sangat fleksibel, teman-teman. Jadi, nggak semua cocok pakai tabel. Jadi, pengelompokan bisa juga dalam paragraf-paragraf. Nah, dan juga dalam menulis literatur review, itu hati-hati dalam pengutipan langsung. Jadi, artinya, kalau kita mau membuat itu em, sebagai pernyataan kita, berarti kita harus parafrase. Nah, kayaknya ini kunci ya. Kayaknya saya nggak harus menjelaskan ini ternyata sebenarnya. Hanya ini aja, maksudnya hanya kayak review aja gitu. Nah, ini adalah, ini terakhir gitu. Terakhir ya? Oh, masih ada. Ternyata. Jadi ini adalah apa kesalahan yang saya berusaha hindari ketika saya melakukan literatur review. Itu yang pertama tidak membuat daftar literatur yang koheren. Ini terjadi kemarin pas waktu saya 3 bulan jadi mahasiswa, maksudnya masih 3 bulan jadi mahasiswa, itu nggak buat daftar literatur yang koheren. Jadi kayak, oh pokoknya urban development, masukkan aja, masukkan aja.
Padahal saya membaca literatur yang sangat geospasial. Saya sampai belajar mengenai geosensing. Jadi waktu itu saya baca itu, terus supervisor saya juga bilang, apa yang esensi yang kamu dapatkan dari situ gitu. Itu hanya bicara soal space aja. Nah, itu karena itu nggak koheren pada akhirnya daftar literatur yang saya buat. Dan yang kedua itu, karena nggak koheren, pada akhirnya memasukkan literatur yang tidak relevan. Dan yang berikutnya itu melupakan tujuan riset. Nah, teman-teman, riset goals kita itu harus kita pegang ketika kita melakukan literatur review. Dan yang berikut itu jangan kita melupakan referensi yang penting. Referensi yang penting itu adalah kalau teman-teman sudah disampai di research literatur mengenai theoretical framework, itu berarti ya itu jangan sampai kita lupa. Misalnya kita bicara soal produksi pengetahuan, misalnya kita pakai Michael Foucault misalnya di Archaeology of Knowledge. Kita mau membuat itu sebagai referensi utama, tapi kita lupa untuk mengsitasi itu atau mengkaji penelitian yang mengembangkan konsep reproduksi pengetahuan atau arkeologi pengetahuan dari Foucault. Misalnya seperti itu. Dan juga kurang eksploratif dalam melakukan literatur review. Nah, ini kalau misalnya teman-teman, ini kurang eksploratif kayak tadi yang saya bilang, kita langsung mengerucut. Pada akhirnya kita beranggapan bahwa literatur yang berkaitan dengan topik yang kita riset itu nggak cukup, cuman sedikit orang yang meneliti itu. Padahal ketika kita mau mencari literatur-literatur itu kita langsung ngegap, kita langsung narrowkan. Akhirnya kita tidak mendapatkan literatur-literatur yang penting yang bisa mendukung riset kita. Tuh. Oke. Dan ketika kita mau sudah dalam tahap penulisan literatur review, nah waktu itu sih waktu menulis literatur sekarang, saya itu sering, ya ini review, apakah saya sudah sesuai, apakah informasi ini sudah sesuai, apakah pembaca butuh mengetahui informasi ini. Nah, teman-teman juga, reader juga kan sangat penting ya dalam kita menulis. Siapa yang menjadi reader kita? Kalau misalnya kita menulis tesis, berarti reader kita examiner. Examiner itu berarti kan orang-orang yang sangat expert dalam bidang itu. Apakah kita sudah memberikan konsep-konsep kunci dalam riset kita dan sebagainya. Kalau misalnya kita bicara soal artikel jurnal kan, apakah pembaca-pembaca itu kita sudah sediakan informasi yang valid dengan data-data jurnal yang kita mau tampilkan. Nah, ini juga penelitian dan konseptual teori sudah dijelaskan dengan jelas. Apakah paragraf sudah sesuai dengan topik? Dan concise, apakah kalimat atau paragraf sudah memiliki relasi yang jelas. Nah, ini adalah sama kayak critical review lagi terhadap riset kita. Tuh. Oke, teman-teman, ini sekian dari sharing saya. Silakan kalau teman-teman mau diskusi, semoga tidak bosan karena tadi saya ini apa namanya? Soalnya saya nggak bisa kalau cuma ngomong, saya harus tujukan biar saya lebih gampang gitu untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator.